Halo teman-teman semua, di sini gue Hari Bernardo akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengamankan data. Sebelum kita lebih lanjut, di sini gue akan menjelaskan tentang data itu sendiri. Apa sih data itu sendiri? Data itu kumpulan informasi atau fakta yang belum diolah dan dapat digunakan untuk dianalisis, untuk pengambilan keputusan, ataupun berbagai keperluan lainnya. Nah, data ini biasanya bisa berupa angka, teks, gambar, video, suara, ataupun format lain yang diinterpretasikan oleh manusia ataupun komputer. Nah, untuk cara mengamankan datanya sendiri, ada berbagai macam cara, salah satunya adalah password. Oke, teman-teman masih bingung dengan bagaimana cara membuat password yang kuat. Ciri-ciri dari password yang kuat ada di sebelah kiri saya, yaitu adanya panjang password. Minimal 12-16 karakter ataupun semakin panjang password akan semakin sulit untuk ditebak. Yang kedua, teman-teman perlu untuk menggunakan kombinasi karakter. Perlu teman-teman gunakan seperti huruf besar, huruf kecil, angka, ataupun simbol dan karakter khusus. Ketiga, teman-teman tidak perlu menggunakan informasi pribadi. Hindari penggunaan nama, tanggal lahir, nomor telepon, ataupun informasi yang mudah ditebak tentang teman-teman itu. Yang keempat, teman-teman tidak perlu menggunakan pola atau kata umum. Hindari pola seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, ataupun lain sebagainya. Kelima, teman-teman untuk perlu membuat password yang unik dari setiap akun. Jangan pernah teman-teman menggunakan password yang sama untuk beberapa akun, agar lebih menyulitkan oknum jahat untuk mengakses setiap akun yang teman-teman gunakan. Terakhir, teman-teman perlu untuk membuat password yang sulit ditebak, tetapi mudah untuk teman-teman ingat. Teman-teman bisa mengamankan data dengan cara yang kedua, yaitu mengaktifasi autentikasi two factor atau 2FA. Nah, 2FA ini bisa menjadi lapisan keamanan ekstra bagi teman-teman. Contohnya seperti kode OTP yang biasa teman-teman dapat melalui kode SMS ataupun aplikasi autentikasi lainnya. Yang ketiga, ada backup data secara berkala. Backup data secara berkala ini, teman-teman bisa menyimpan salinan data penting di perangkat lain yang tidak teman gunakan sekarang. Contohnya seperti hard drive eksternal ataupun cloud storage. Nah, teman-teman juga perlu memastikan agar backup dilakukan secara teratur, agar teman-teman tidak kehilangan data itu sendiri. Yang keempat, lebih kompleks yaitu enkripsi data. Teman-teman bisa menggunakan software ataupun alat yang mendukung untuk enkripsi untuk melindungi data teman-teman yang lebih sensitif. Selanjutnya, enkripsi ini untuk memastikan data hanya dapat diakses oleh orang-orang yang punya kunci dari deskripsi itu sendiri. Kelima, teman-teman perlu untuk memperbarui software yang teman gunakan secara berkala. Pastikan teman-teman menggunakan sistem operasi, aplikasi, ataupun perangkat lunak keamanan selalu bisa diperbarui untuk teman-teman terlindung dari ancaman-ancaman yang baru. Keenam, teman-teman perlu hati-hati dengan email dan website atau link yang mencurigakan. Tidak disarankan untuk teman-teman mengklik link ataupun mendownload suatu lampiran dari email yang teman-teman tidak kenal. Dan teman-teman perlu untuk memverifikasi pengirim email yang teman-teman jika teman-teman ragu. Ketujuh, teman-teman disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang aman. Salah satunya dengan tidak menggunakan Wi-Fi publik. Apalagi untuk mengakses data-data sensitif. Contohnya seperti yang teman-teman mungkin banyak melakukan seperti di bandara atau dimanapun yang menggunakan Wi-Fi publik, teman-teman mengakses suatu e-wallet. Itu sangat tidak disarankan karena hacker bisa mengakses dengan mudah apapun data yang teman-teman buat di sana gitu. Tidak disarankan teman-teman juga untuk menggunakan VPN atau apalagi saat terhubung dengan jaringan publik. Karena itu sendiri akan memberikan resiko lebih atas data teman-teman itu. Kedelapan, teman-teman perlu membatasi akses ke data. Teman-teman hanya perlu untuk memberikan akses hanya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kedua, perlu dihindari membagikan informasi sensitif melalui media sosial ataupun platform yang tidak aman. Terakhir, kalian bisa membuat uh, kalian bisa menghapus data dengan aman. Contohnya, ketika teman-teman membuat perangkat, perlu diperhatikan agar kalian menghapus data-data yang privasi secara permanen agar
perangkat yang akan dibuang bisa berjalan dengan aman tanpa adanya tersimpan data-data yang privasi. Oke, selanjutnya, sini saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri dari web phishing yang tadi dijelaskan dalam nomor 6. Web phishing itu situs palsu yang dirancang untuk menipu user untuk memberikan informasi pribadi. Salah satu contohnya adalah username, password, ataupun data-data sensitif lainnya. Nah, untuk ciri-ciri dari web phishing ini ada pertama ada URL yang mencurigakan. Teman-teman perlu perhatikan bahwa domain yang digunakan tuh mirip dengan situs asli, tapi sedikit berbeda. Salah satunya seperti di contoh, Google itu google.com, bukan G00google.com. Kedua, teman-teman perlu perhatikan bahwa terhadap tambahan huruf atau angka yang tidak biasa pada URL. Salah satu contohnya seperti yang dilampirkan. Ketiga, tidak menggunakan HTTPS atau terdapat ikon gembok yang tidak valid. Biasanya dalam browser teman-teman ketika search website akan ada muncul ikon gembok di sebelah URL. Itu biasanya dapat dipastikan dianulir sebagai website yang tidak resmi atau tidak aman. Dan jika website tidak menggunakan HTTPS, bisa menambah risiko teman-teman bahwa website itu terdeteksi sebagai website yang tidak secure. Kedua, desain situs yang mirip tetapi tidak persis. Nah, biasanya banyak oknum-oknum yang menggunakan desain situs resmi, tapi biasanya elemen-elemennya tampak kurang profesional. Contohnya seperti logo yang buram, ataupun tata letak yang tidak rapi. Ada biasanya kesalahan ejaan dalam tata bahasa yang digunakan di halaman situs. Selanjutnya, permintaan informasi sensitif. Ketika teman-teman menemukan dua ciri-ciri di atas, dimohon untuk teman-teman tidak memberikan informasi sensitif. Contohnya seperti username, password, nomor kartu kredit, ataupun data bank. Biasanya muncul dalam bentuk pop-up atau halaman login palsu ketika teman-teman mengakses website tersebut. Keempat, muncul dari email atau pesan yang tidak dikenal. Seringkali banyak kiriman link dari email ataupun SMS yang terlihat mencurigakan. Biasanya menggunakan bahasa yang mendesak. Salah satu contohnya, seperti yang ada di sana, akun Anda akan ditutup jika tidak segera login. Baru dia mengirimkan link untuk teman-teman bisa login. Kelima, tidak sesuai dengan layanan resmi. Misalnya, situs meminta informasi yang tidak biasa untuk layanan tertentu. Salah satu contohnya adalah kode OTP diminta di situs selain halaman resmi bank. Itu sudah bisa dianulir sebagai suatu website yang tidak mendukung atau website yang digunakan oleh orang-orang yang berjahat untuk mengambil data privasi teman-teman. Terakhir ada sertifikat keamanan palsu. Beberapa situs biasanya bisa menggunakan HTTPS, namun sertifikat keamanannya palsu. Teman-teman perlu memeriksa dengan klik ikon gembok di bilah alamat untuk melihat detail sertifikat. Nah, kembali ke pembuatan password, teman-teman perlu menyadari bahwasannya Google atau Google browser, salah satu browser engine teman-teman itu bisa membuat sistem yaitu generate a password. Sini akan saya tampilkan. Nah, generate a password ini maksudnya adalah bisa membuat Chrome membuat ataupun menyimpan password yang kuat untuk akun-akun online yang teman-teman gunakan dalam browser ini. Untuk membukanya adalah seperti yang di tutorial ini, teman-teman bisa membuka Chrome dan pastikan teman-teman sudah login, kemudian masuk ke website dan sign up for an account. Nanti akan ada text box berupa suggest strong word. Teman-teman bisa menggunakan itu untuk mengenerate password yang disarankan oleh Google itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa preview atau melihat password tersebut dengan klik use suggest password. Setelah itu teman-teman boleh signing up ke akun teman-teman. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bahwasannya data yang teman-teman miliki
merupakan hal yang penting dan perlu untuk teman-teman jaga dengan cara yang telah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman perlu untuk menjaga data tersebut atau bahkan hal-hal yang berbau privasi dalam media sosial. Karena di era internet sekarang ini, internet semakin jahat karena adanya beberapa kejahatan-kejahatan seperti cybercrime yang membuat eh, orang-orang itu bisa kehilangan datanya, kerugian finansial, ataupun pelanggaran dari privasi itu sendiri. Nah, teman-teman perlu untuk mempelajari berbagai macam sistem-sistem keamanan dari perangkat yang teman-teman gunakan untuk lebih memberikan suatu keamanan bagi teman-teman sehingga teman-teman bisa eh, berjalan atau menelusuri internet itu sendiri dengan tidak perlu cemas atas hal-hal yang bisa memberikan resiko kepada teman-teman yang bersifat merugikan. Terkhususnya, perlu teman-teman sadari untuk selalu mengupdate sistem operasi teman-teman sekalian. Baik, itu saja untuk video saya pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video ini. Kiranya video ini bisa membantu teman-teman agar bisa lebih secure data teman-teman sekalian dan bisa terhindar dari segala risiko hal-hal yang mengancam data teman-teman. Thank you semuanya dan maaf jika saya ada kekurangan salah kata. Terima kasih.